Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, yang mana hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan sholat berjamaah, yang mana ini merupakan nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Kalau kita mau sadari, sebenarnya sangat nikmat. Tapi terkadang kita kan, apalagi sibuk banar, haur banar ya. Padahal kan hakikat dunia ini, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'im. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah kadaku ulah, kadaku ciptakan manusia, jin, malaikat serabanya nih, illa liya'budu, kecuali apa? Untuk beribadah lawan unda ya Allah, lawan aku, lawan Allah. Hakikatnya tuh, tapi kan memang gitu nih, sibuk, sabar dulu, santai dulu, haur lagi masih. Mudah-mudahan tergolong nih orang illa liya'budu, kecuali beribadah, termasuk orang yang beribadah tadi. Mudah-mudahan tergolong kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki hadis nomor ke-355 di kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Amr bin Su'aib an abihi an jandihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Su'aib, dari abahnya, dari jidinya, dari kakeknya radhiyallahu an, bahwa Jarsidin dia berkata, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif sarafa kabirina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, dan juga orang yang tidak menghargai kehormatan orang yang lebih tua darinya. Jadi bukan golongan dari kami ya Rasulullah.
bukan dari golongan. Nah, mudahan termasuk nih kita yang kebalikannya, golongannya. Karena apa? Kadang-kadang bisa juga wajilah walaupun dilanggar di musola, melihat kekanak-kanakan bergaya lalu ya bisa ada aja yang menyipak nih. Nah kan jangan tuh, ditagur aja baik-baik kan apa-apa, ditagur boleh aja tuh ditagur. Maksudnya itu kita menyayangi itu, mengasihi. Ada juga pulang nang kada menghormati orang tua, ditipe bang lah, melawak, melucu, baadaan, begayaan orang tua, nah, disipaknya, ditunjulnya orang tua. Nah itu kan tidak menghargai, tidak menghormati yang lebih tua. Hendaklah itu sifat-sifat yang kayak itu tuh apa? Ini timbul dari kalbu kita, menyayangi yang lebih muda dan menghargai yang lebih tua. Karena apa? Ini termasuk ya Rasulullah, bila anda tidak mempunyai sifat ini bukan golongan dari kami. Begayaan orang tua, menunjuk-nunjuk ke kepala misalnya aja itu kan bukan dari kami. Begitu juga jangan kita nih nang mentang-mentang lemah misalnya, merendahkan orang nang kecil misalnya, itu bukan golongan dari kami juga ya Rasulullah. Sampai-sampai kan Rasulullah ini ada hadis sahih nih. Ya Rasulullah, Islam tuh kada melarang bercanda, melarang tertawa. Tapi kan ada hadis nih ya Rasulullah. Nah, celaka ya Rasulullah orang yang berbicara lalu dia berdusta untuk membuat sesuatu kaum tertawa. Celaka dia. Bayangkan. Begayaan aja berdusta tuh celaka ya Rasulullah. Mula orang tertawa. Melawak Nah itu kan Nabi membedakan. Bajilah. Nabi nama. Nabi pernah juga bergaya. Pernah ya, wahai Rasulullah hadis ini sahih ceritanya panjang di kitab Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada nih orang tua bertakun lawan Nabi. Wahai Rasulullah nih, sesungguhnya nih ada kan nanti di surga nih orang nang tuha nang kayak aku nih ini di surga. Lah ya Rasulullah kada ada. Tidak ada. Nangis langsung buka sidin. Aja bahaya nih kada ada di surga nih. Jadi Nabi menceritakan pada sahabatnya, menyuruh datangi kepada ini tadi Fajilah, menceritakan bahwa nanti ketika di akhirat tadi di surga nanti, maka kita manusia ini akan dikembalikan ya Rasulullah seperti umur yang 30-an. Nah, jadi Nabi benar aja berkata tuh. Hendak melucui orang tadi, dan orang tuh rupanya belum memahami, belum tuntung lagi nih kisah nih. Nah, berarti kan benar hadis Nabi nih. Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang tertawa. Dan akhirnya Nini tadi tertawa. Tapi Nabi tidak berbohong, tidak berdusta. Nah maksudnya ini kan terkadang hal-hal kecil ini dianggap remeh. Banyak banar di TV mun kayak itu dah. Ada kisah lagi dah mengabuo nang bakarampot tuh. Nang mulai orang tertawa tuh. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan larangan menyembunyikan ya Rasulullah barang milik kawan. Bayangkan. Nih anak-anak santri menyembunyikan aja ya Rasulullah nih. Janganlah seorang di antara kalian ya Rasulullah mengambil barang milik saudaranya baik dengan bermaksud dia walaupun hanya dengan bercanda. Menyembunyikan sandal kawan nih misalnya disembunyikan. Bercanda aja tuh. Disembunyikan kawan tak abut mencari itu sudah berdosa sudah. Apalagi nang challenge nang menistakan agama aja orang perlombaan membaca surah hadiahnya minuman keras, itu kan terlalu benar itu. Nang bayangkan perkara nang benar aja, ini benar nih bercanda kita menggayai kawan nih pinamurong tapi berdusta itu dilarang Nabi, apalagi nang merendahkan agama. Bayangkan saking agama Islam ini tuntunannya baik benar. Boleh aja mah adakan perlombaan tuh siapa nang mana nggak apa lagi yang kita 17 Agustus ini bajilah. Boleh benar. Boleh kita memeriahkan, cuma jangan maksudnya nih karena real kehidupan kita bernegara, apalagi kita beragama Islam, itu sudah ada tuntunan dalam hidup ada tuntunan. Sampai-sampai ya Rasulullah kan terkadang kita kadang anukan. Terkadang tuh di suatu komplek di kampung kita nih ada perlombaan yang lucu-lucuan. Main bola misalnya.
Padan lah main bola laki-laki tapi memakai pakaian perempuan. Nah, ini maksudnya apalah? Dan ini ada. Nah, ini, padahal Nabi melarang laki-laki yang menyerupai suatu perempuan, hatta perempuan pun menyerupai laki-laki. Nabi melarang. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita kada sadar kadang. Maksudnya bujur aja nih, lucu-lucuan nih. Tapi apa? Ini kita melanggar syariat agama, menabrak. Nah, bayangkan amun hidup kita dapat domannya ranjah terus, apa kita ada mengalihkan orang juga aja. Nah, bukan maksud mengalihkan orang karena apa? Hidup beragama ini ada tuntunan, bukan menyalahkan kada maksudnya. Menung kada tahu mudahan tahu kayak itu nah. Menung kada tahu kan ada hukumnya. Amun nang sudah tahu ini mudahan tahu kena kada menggawi lagi karena ada anjuran agama. Bersenang-senang boleh, bersenang-senang kita. Memang itu fitrah manusia. Kadang ada juga lomba merias. Kalau perempuan merias kurang lebih ini laki-laki dirias nah. Nah itu kan maksudnya nih kita bukan menyalahkan, cuma karena tuntunan agama dan syariat agama ini ada pedoman hidup, hendaklah kita nih berpegang pada pedoman hidup. Bukan melarang kegiatan kehidupan bersyukur, itu dibolehkan oleh agama, tapi jangan sampai menabrak kaidah-kaidah agama Islam, syariat Islam. Apalagi perlombaan untuk mendapatkan dunia. Wajilah. Perlombaan dunia nih finishnya apa sudah? Pasti mati sudah. Maksudnya kita perlombaan bisa bermegah-megah dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Itu boleh aja, cuma maksudnya jangan sampai meninggalkan nih syariat agama yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan. Karena iya tadi di surah Al-Jariyah tadi ada pedoman sudah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'im innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jangan takutan kita. Tapi memang tuh sifat manusia ini was-was ada. Mah apa nih makanan? Itu wajar aja fitrah manusia. Tapi karena pedoman kita hidup ada, jadi setiap kehidupan kita nih dalam beragama, dalam bermasyarakat kadang menabrak larangan agama. Allah mengatakan, tidak kuciptakan ya Allah nih kita semuaan kecuali untuk beribadah. Dan sesungguhnya Allah menyambung lagi di ayat selanjutnya, dengan ibadah kalian ini ya Allah nih, bukanlah aku yang meminta makan kepada engkau. Nah, Allah kadang merepotkan kita. Sampai waktunya kita sholat misalnya, kita gawi sholat. Ada kawa berjamaah di tempat langgar musola masjid, berjamaah di tempat gawian. Ada kawa juga berjamaah juga sembahyang sorangan. Kan jadi masalah. Cuma memang ada hukum ketentuannya. Sembahyang sorangan nih tak kurang padilahnya pahalanya lawan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah pulang, berjalan pulang tak kurang pulang lawan begas berkendaraan wajilah. Padilahnya misalnya menulaki langgar tuh. Sampai-sampai kan ada hadis. Nah, mudah-mudahan kau tak amalkan kita nih sekali-sekali. Hadisnya sahih. Barang siapa ya Rasulullah nih di hari Jumat, sebelum Jumat nih, dia mandi, berwudu, tulak mendatangi masjid dengan berjalan. Di hadis itu berjalan, dan dia duduk mendekati imam tanpa berbuat laga, berbuat sia-sia, maka Allah akan menghitung pahala orang tersebut sembahyang malam dalam setahun dan berpuasa dalam setahun. Hadis sahih. Nah, bayangkan mudahnya nih agama nih. Mudahan kawa kita sekali semustawa kawa tegawi wajilah. Biar ya mencari masjid yang teparak. Supaya kau berjalan ke tepi jauh. Mudahan kawa. Dan memang syariat agama ini ada nang amun kita jeli tuh, memang Nabi itu kadang mengajarkan barang siapa aja Rasulullah nang membaca suratul Al-Ikhlas 3 kali, wajilah, maka sudah sama padilahnya menyamai, bukan pahalanya ini membaca, padilahnya menyamai orang yang menghatamkan satu Quran. Dan banyak hadis-hadis lain. Barang siapa aja Rasulullah sembahyang subuh berjamaah dan dilanjutkan dia berzikir pagi hingga memasuki waktu isyraq, waktu suruk, dan dia melaksanakan sembahyang sunnah 2 rakaat ya Rasulullah, maka sudah menyamai orang yang melaksanakan
haji dan umrah bersamaku sempurna ya Rasul. Padilahnya tuh bukan yang naiknya ke hajinya ke sana, kada maksudnya padilahnya sudah menyamai ya Rasulullah. Nah, kan mun kita jeli memahami ini, amunnya kada haur besokan laksanakan amalan tadi. Nah, itu kan mudah tuh. Gana apa pahalanya, padilahnya. Bagi nang bisa, bagi nang kawa. Sampai-sampai di hadis lain kan ya Rasulullah, barang siapa nang mengucapkan ayatul kursi setelah dia sembahyang, setelah dia sholat, mbak sembahyang nih kita nih. Apalagi berjamaahnya kan insya Allah terbaca aja nih, karena kita duduk amun sorangan bisa aja takana haur ka takana melacung langsung nih. Dan memang nih yang sunnah nih, tapi yang sunnah nih kita diingat-ingatakan, barang siapa ya Rasulullah nang dia sembahyang 5 waktu dan dia berzikir dengan membaca ayatul kursi, maka orang tersebut ya Rasulullah dijamin oleh Allah mendapat ke surga, dan tidak ada pembatas bagi dirinya dari kehidupan dan surga kecuali kematian. Nang membatasi itu mati ya, mbah mati itu surga. Kan ini Nabi berkata. Nah, ini kan motivasi bagi kita untuk bersemangat melaksanakan ketaatan. Banyak padahal ketaatan-ketaatan nih nang disuruh Rasulullah nih untuk diamalkan, nang ada syariatnya, ada padilahnya. Ada juga kita terkadang ketaatan-ketaatan itu nang kita ulah-ulah sorangan. Nang kita ulah-ulah dan padilahnya, redaksinya kadeda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari dalil nang umum kadeda juga, kita ulah-ulah seorang dan itu membahayakan bagi kita. Nah, mungkin kita memahami ini nih, insya Allah kita berhati-hati dalam beragama jadinya. Ini gawi ini, amalan ini, bulan ini misalnya, ini untuk memasuki bulan ini atau akhir bulan ini ada amalan tertentu nang padilahnya seperti ini misalnya. Jar siapa ikam ujar orang bahari ya misalnya tuh. Ini bukan menyalahkan amalan kita, maksudnya ini setiap rujukan agama ini apa-apa yang kita perbuat ini pasti ada ketentuan syariat, baik pun dalam Al-Qur'an dan hadis yang sudah diajarkan oleh para orang-orang alim terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu. Dari orang-orang alim terdahulu juga kita cuma ada rujukannya, referensinya ada, kita mencari kawa. Ya ada juga orang terdahulu, referensinya di mana kada tahu ya. Nah, kan kita ini meragukan bajilah. Meragukan lah hendaklah apa? Kita istirahat aja dulu, baik menggawi nang pasti kan. Nah maksudnya kayak itu. Nah ini bukan menyalahkan nang menggawi-gawi amalan nang kada ada syariat, kita kada, maksudnya ini beragama nih harus cerdas ya. Tadi sampai amalan-amalan yang disuruh Rasulullah tuh ada nih amalan ini yang lebih utama, dan ada ini amalan yang dikerjakan secara umum. Pernah orang bertakun apa aja, kadang kita koler membaca zikir pagi dan petang tuh. Zikir pagi itu misalnya setelah sholat tuh Pak, subuh tuh kan menghadang suruk, kadusah ya membaca zikir pagi dan petang, mengaji aja langsung. Memang tuh kita membaca ayatul Quran itu adalah suatu zikir juga, tapi kan Nabi mengajarkan biasanya hendaklah dibaca ini misalnya 3 kali, misalnya di waktu subuh misalnya. Ada kan banyak kan zikir-zikir pagi itu yang dibaca di waktu pagi. Nah karena Nabi menyuruh dibaca di waktu pagi atau di waktu petang, itu padilahnya lebih utama dibaca di waktu yang disuruh Nabi tadi. Kalau amalan yang membaca Quran tadi misalnya itu secara umum, bisa aja kita lakukan setelah kita zikir pagi dan petang, boleh aja kalau sudah tuntung misalnya walaupun belum masuk suruk. Nah itu kan kita harus cerdas. Sama misalnya sesungguhnya ya Rasulullah, apabila orang berdoa di antara azan dan iqamah, maka doa itu tidak tertolak. Nah itu kan padilah tuh, hendaklah kita mengutamakan berdoa. Mengaji bolehkah? Boleh benar. Membaca buku kah boleh. Tapi utamakan dalam waktu yang disuruh Nabi tadi, karena waktunya terbatas nih waktunya nih, cuma beberapa menit. Hendaklah kita mengutamakan menggawi apa-apa yang lebih utama tadi. Padahal yang tadi kada berdosa juga menggawi. Banyakin mengaji misalnya kita, banyakin atau membaca buku, itu kada salah. Tapi yang lebih utama di waktu yang sempit tadi, itu hendaklah kita berdoa. Sama ya Rasulullah, sesungguhnya hum yastaghfirun di waktu sahar, di waktu menjelang nih hendak subuh, parak subuh dah. Misalnya kita hendak tulak subuh wajilah di kendaraan berjalan, tuh hendaklah kita perbanyak apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Nah, itu kan ada contoh-contoh dari Rasulullah bahwa kita beragama ini harus cerdas. Maksud cerdas ini bukannya kita maulah seorang, ada juga. Maksudnya ini informasi dari orang-orang alim kita terdahulu yang ada referensinya, ada rujukannya, nang kita kau mencari. Kan beragama kayak itu. Kalau misalnya dalam buku itu ada istilah catatan kaki.
Ini ada buku catatan kaki hadis apa aja. Hadis riwayat ini, nomor ini sekian 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 ini, dan hadis ini derajatnya bisa bersifat hasan misalnya wajilah, bersifat sahih misalnya. Nah, itu kita paham jadinya, mudah beragama. Nah, kan ini, dan ini tidak lain apa? Diketahui kecuali apa? Dengan ilmu. Dan ilmu ini memang tidak hanya duduk di majelis taklim aja kada. Kita bisa membaca di rumah kita kan. Dan ilmu dedengaran itu bisa aja benar juga, namun kita amalkan. Tapi memang kalau orang yang duduk beristilah di majelis ilmu, maka akan mendapat fadilah keutamaan yang lain. Nah, ini kita harus paham juga. Aduh sakitnya mendengar di HP kan bisa, itu benar aja. Cuma kada mendapatkan keutamaan misalnya Rasulullah, barang siapa yang duduk di majelis ilmu dan dia mendengarkan, maka nih malaikat nih 70.000 malaikat akan mengepakkan sayapnya menaungi orang tersebut dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan nih, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Sampai-sampai satu malaikat yang lain mencatat orang yang hadir di majelis ilmu tadi, dan Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa-siapa dari yang hadir? Dan Allah membanggakan orang yang hadir. Padahal Allah kan bisa bercatat kan, malaikat tahu sudah. Maksudnya ini Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan di hadis yang lain Allah berkata juga lewat nabinya, sesungguhnya ya Rasulullah, apabila orang itu dihendaki kebaikan oleh Allah nih, kita nih nah, Allah menghendaki kebaikan bagi kita, maka yang pertama-tama diberi Allah itu ialah yufaqihu fiddin, memahami agamanya untuk bisa mengamalkan. Malah disuruh paham nih, kita paham agama jadinya. Itu berarti Allah hendak menghendaki kebaikan bagi kita. Kadang harus diberi baju yang harga 2 juta dulu misalnya kita nih, rumah mewah, itu rona-rona kehidupan aja tuh, itu boleh aja. Maksudnya nih Allah yang memberi pertama-tama lawan kita pasti memberi kita nih pemahaman agama untuk bisa kita amalkan. Nah, mudah tergolong kita nih orang-orang yang memahami agama aja bisa mengamalkan. Tabulik nang perlombaan deh. Nah, perlombaan. Ya, perlombaan. Karena perlombaan ini sedang viral. Ulun membaca berita tuh aja sudah ditangkap orangnya. Nang miras itu. Itu kan termasuk kegiatan nang melecehkan agama. Sampai-sampai kan pernah beberapa tahun yang lalu orang nang memakan makanan yang haram mengucapkan bismillah. Mengawali makanan ini haram nih, awalnya dengan bismillah, itu sudah termasuk, sudah melecehkan, mengolok-olok agama ya Quran. Dan itu memang secara hukum ada pasal-pasalnya. Apalagi kayak tadi tuh challenge perlombaan ini disuruh menghafal suatu surah, membaca ayat, dan dihadiahnya orang yang bisa menghafal membaca tadi mendapatkan miras tadi. Itu sudah merendahkan agama sudah, dan merendahkan dirinya sendiri. Mudah-mudahannya bertobat orangnya. Orangnya Islam memahaminya, ya Allah ini tersalah tadi nih, hendak berami-ramian nih akhirnya, tapi perbuatannya salah, merendahkan agama. Ada bekaramput kita nih melucu-lucu sekalinya. Kisahnya benar aja, masuk akal aja. Misalnya upiah buruk ya ada diberiakan jadi imam ya. Upiah buruk. Abut nang kawan nih, nih buka rambut, kada benar sekalinya. Kopiahnya nang buruk kada boleh jadi imam, kada ada orangnya, jual dipasang oleh manusianya. Nah itu kan maksudnya kita boleh berlucu-lucu, tapi sebenarnya ini benar aja. Nah itu maksudnya nang mahalabiyo tuh, kada nang mengabuau, mengaramput, kada ada juntrungannya. Nggih. Nah lu jadi imam jangan memang. Dan itu dibolehkan aja berlucu-lucu itu kita. Apa itu? Ini menambah semangat kita. Duduk-duduk bersama kawan, tapi tidak berbohong. Menang berbohong tadi Nabi melaknat. Karena apa? Orientasi kita nih, hidup kita nih karena pasti menuju kematian. Dan itu perlu diingat-ingat akan. Cuma jangan juga sedih aja kehidupan, karena kehidupan ini kita. Makanya di surah Al-Mulk tuh kan, nih Allah nih menciptakan kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, keputusasaan, kematian, kehidupan. Ada nang kebalikan terus. Tapi ya Allah nih, siapa di antara kalian nang menghadapi ini tadi nang paling ahsanu amala,
yang paling baik amalnya dalam menghadapi itu tadi. Nah, jadi boleh aja. Kadang kita kadang sedih. Nah, namanya kehidupan malah. Ada kehidupan yang netral, yang stabil aja kita. Pak itu ada kawa itu pasti manusia, namanya manusia nih pasti ada kita terkadang putur. Dan itu Nabi mengatakan, Nabi yang pernah mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, apabila kita mengalami keputuran dalam agama, dan ini memang terjadi, mulai zaman-zaman bahari sudah terjadi. Keputurannya artinya apa? Kemalasan majalah. Dan ini macam-macam alasannya. Terkadang bisa nang subuh, kadang kawat tulak ke masjid, asam urat kah naik kah, kolesterol kah tinggi. Dan ini memang terjadi. Ya Rasulullah, selama keputuran itu menimpa kalian dan itu bukan maksudnya bila orang ditimpa putur nih orang ini berdosa neraka, kada. Nabi berkata, apabila keputuran menimpa di antara kalian, ya Rasulullah, maka jangan sampai sekali-kali ya Rasulullah engkau meninggalkan amalan hal-hal yang wajib. Nah, itu yang utama. Kalau wae gara-gara asam urat kada sembahyang subuh. Nah, dan itu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Agama tidak membolehkan. Dan Nabi sudah berkata, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau semampu engkau. Semampu kita aja. Sapang kawa aja badan lah. Ya tadi amunnya kawa sembahyang nama amalakan dari itu. Berjalan Jumat misalnya, andak jauh ke gambut sana kamu misalnya mun sanggup berjalan, tidak ada larangan, tidak ada dosa. Misalnya kada dahur tuh misalnya, malah kada dahur kita misalnya jam 9 berjalan sudah sambil olahraga kan, haur kada ada juga. Misalnya tuh di rumah sudah siap aja kan ya Rasulullah nih, barang siapa nang bangun di pagi hari ya Rasulullah nih badannya sehat. Ini hadis sahih aja lah, badannya sehat, keadaannya aman aja nih, ini lingkungan kita nih tentram aja, dan ada makanan yang dimakannya pada hari itu aja, kada denggesan minggu dudi, bulan dudi kada, hari itu, maka sesungguhnya ya Rasulullah dunia sudah dalam genggaman seseorang tersebut. Nah, itu kan untuk kita bersyukur mudah. Kalau kita pas tekana ingat hadis itu, awak sehat aja nih, gawian tenang aja pensiunan lancar aja sudah mantuk aja tuh, mantuk tanggal gajian, hendak berjalan misalnya tuh, berjalan 4-5 pal sembahyang Jumat, mamalakan hadis tadi, barang siapa nang mandi di rumahnya aja Rasulullah, dan dia sudah bersuci di rumahnya, dan dia berjalan menuju sembahyang Jumat, berjalan menbegas nih kan lain pulang padilahnya dapat pahala juga, cuma berjalan ya Rasulullah, dan dia menepati masjid tadi, duduk di dekat orang yang khutbah ya Rasulullah, dengan tidak membuat perbuatan laga, perbuatan sia-sia, maka padilahnya ya Rasulullah, orang tersebut akan mendapatkan sembahyang malam dalam setahun setiap harinya, dan akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dalam setahun setiap harinya. Mudah-mudahan kalau karena Jumat kena kau mamalakan kita, mudah-mudahan. Ini kan karena diingat-ingat akan wajilah, mudah-mudahan jadi kita kau mamalakan nih. Sesungguhnya amalan agama ini mudah banget. Kita kena yang rancak mempersulit sendiri-sendiri. Kita rancak mempersulit. Dalam hal-hal misalnya dalam kehidupan kita, karena fitrah manusia memang setiap manusia ini pasti menginginkan, ini kita semua manusia pasti menginginkan umur panjang, itu fitrah manusia. Rezeki yang lancar, yang berkah, kehidupan yang nyaman, itu fitrah manusia, wajar aja. Sampai-sampai lu membaca nih di situs online tuh ada buhul kebaikan ya. Untuk mendapatkan buhul kebaikan ini ada maharnya ya. Nah itu kan maharnya artinya ini. Dan buhul ini dibaca, nah ini membahayakan karena tidak sesuai syariat agama. Dipingkuti jimat ini ada jimatnya dikirimnya kan? Lu pernah membaca jimatnya dikirimnya oleh nang di situs online ini, buhul nih kebaikan nih untuk panjang umur, murah rezeki, dan kita membayar maharnya, dan disimpan nih jimat ini, dibaca amalannya, ada bacaannya dan disimpan. Dan ini banyak nang percaya, padahal hadis-hadis Nabi sudah jelas, nyaman benar kita. Memang ini perlu keyakinan untuk memudahkan, misalnya barang siapa ya Rasulullah yang suka menyambung silaturahim nih, keluarga kita di sanak abah, di sanak mama, sepupu kita mendatangi, menziarahinya, maka ya Rasulullah yang pertama akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Nah itu kan amalan-amalan untuk nang adusan yang menyimpan buhul dari tadi, nang membahayakan syariat ini akidah kita. Barang siapa ya Rasulullah yang membaca bersalawat sekali, maka Allah akan memberikannya rahmat 10 kali. Sampai-sampai di hadis lain pernah berkata, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku ya Rasulullah,
maka Allah akan mengabulkan doa-doanya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kan banyak tuh metode-metode, cara-cara untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Banyak benar. Belum lagi surah-surah yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah, jangan nih surahnya ini dijadikan pajangan aja. Boleh aja, ayat 1000 dinar kan dijadikan pajangannya, tapi kada diamalkan. Ini maksudnya kita nih menasehati diri sendiri bahwa nih boleh aja kita hendak memajang ayat, maksudnya cuma diamalkan supaya ingat nih, nah, diamalkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nih, maka Allah akan membukakan jalan daripada setiap kesulitannya, melampangkan daripada setiap kesempitannya, dan memberikan apa? Rezeki yang tidak terduga baginya. Nah, itu kan motivasi bagi kita. Cara-cara untuk mendapatkan dunia dan akhirat ini sebenarnya ada metodenya sudah. Kada usah gen nang nukar nang lewat mahar nang online tadi itu, membayar berapa kita kan. Adibarinya jimatnya dikirimnya ya nak. Paket jimat tadi. Oh iya dikirimnya simpannya kita. Amun yang berdagang disimpannya di laci. Amun yang mau ojek online dibuat di bawah lapak. Amun yang pegawai kantor disimpan di kantor supaya orang maras ya. Padahal niatnya benar aja tuh. Tapi gawiannya, amalannya menyelisihi syariat agama Islam kita. Amun yang kada tahu, mungkin zaman-zaman bahar itu mungkin masih ada yang tegawi. Percaya pada hal-hal yang kayak itu. Sampai-sampai ada kisah nyata nih. Orang tuh setiap berangkat sidini gawiannya transport. Jadi setiap berangkat tuh jadi di lampu merah tuh, bilanya aku nih pas lampu hijau kada ada pas merah, maka nih tarikan hari ini banyak benar. Apabila pagi itu menemui pas simpangan tuh pas terdapat lampu habang. Ini kisah nyata nih, orang seorang berkisah. Maka itu hari itu pasti banyak suramnya, ban miris. Apakah ini alasannya? Nah, padahal ini apa? Tatayur. Mempercayai hal-hal yang tidak ada kaitannya. Nih, tidak ada kaitannya nih. Ini melanggar syariat agama. Nah, pun kada paham dikisahkan kan ini kasihan sih Din. Paksa kita kisahkan. Nah, maksudnya kayak itu nah. Kalau ada keluarga kita kan, cuma kisahkan dengan bakawanan aja Bang, nang baik-baik aja kisahnya supaya jangan nang ini salah paham. Dan ini sebenarnya hal-hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Percaya kepada hal-hal yang bisa memberi mudarat, ujarnya nih, bisa memberi kemanfaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan itu cuma Allah aja yang bisa memberi kemanfaatan dan bisa memberi kemudaratan tuh. Tidak ada gara-gara kita membaca tanda itu kada ada. Bahkan di hadis Nabi berkata, barang siapa yang setiap pagi keluar rumah, turun nih keluar rumah, membaca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata. Inya sudah bismillah. Maka di hadis tuh setan berkata, sesungguhnya setan nih tidak ada manfaat lagi nih kita untuk mencelakakan orang tersebut dalam agamanya. Putus asanya. Nah, jadikan kita mengingat doa gitu, amalkan doa tadi. Kada usah gitu, bisa keres. Nah, menjaga-jaga diri ya. Maksudnya kayak itu nah. Jadi apa sebenarnya? Agama ini sebenarnya mudah. Agama ini sangat mudah. Nabi yang berkata, yassiru wala tu'assiru. Allah yang menyuruh, berilah kabar gembira dan jangan kau takut-takut. Kada ada yang menakutkan agama ini, kada ada kabar gembira semuaan. Nang menakutkan itu apa? Kecuali kita melanggar syariat agama, wajilah. Itu nang menakutkan. Amun kita kada melanggar pasti sudah. Kullu ummatin yadkhuluna jannah. Nabi yang berkata, setiap umatku ya Rasulullah nih, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti dia akan memasuki jannah, surga. Asal umat Nabi ya. Illa man aba aja Rasulullah. Kecuali nang enggan. Nah, ini. Jadi bingung sahabat, siapa nang enggan wahai Rasulullah? Nah, Nabi mengatakan setiap umat ini kita nih pasti memasuki surga jannah kecuali nang enggan. Siapa nang enggan? Jadi Nabi menyahuti, sahabat bertakon, wahai Rasulullah siapa nang enggan? Yang enggan itu ya Rasulullah ialah orang nang menolak syariatku, nang tidak menaatiku dan tidak mengambil apa-apa nang ku bawa dariku ya Rasulullah. Hanya mudah benar. Amun kita mau Fatihah buku petunjuk, insya Allah kita
pasti akan memasuki jannah. Nabi yang berkata. Dan metodenya banyak caranya. Caranya kan ada sekali-kali harus sembahyang tahajud misalnya 11 rakaat, mengaji berapa juz sehari misalnya, puasa Daud misalnya. Kada juga lah, semampu kita aja. Pajilah, semampu kita mengaji kau berapa ayat, amalkan kau hari-hari. Puasa kau apa puasa sunnah apa, gawi. Amalkan yang mampu aja. Sembahyang malam kada kau 11 rakaat, 3 rakaat sudah syukur. Misalnya terlepas juga kita amalan-amalan yang malam, sembahyang berjamaah jangan sampai tertinggal. Nah, itu kan banyak amalan-amalan yang supaya apa kita mendapat rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan tergolong nih kita nih. Biar amalan sedikit ya Rasulullah nih, tetapi kawa orang tuh mudah mah. Stabil, konsisten mengamalkan. Apa nang inya sanggup misalnya, orang nih ketujuh membantu orang, amal-amal sunnah lain tak kurang misalnya. Tapi ketujuh, ada kawan hendak gegarin, tulakinya menggani berkendaraan. Ada orang pengantenan mengganiakan, merusakan ke KUA misalnya. Itu amal-amalan yang disunahkan yang sampai Nabi berkata, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah kan setiap kebaikannya ada harus nilainya. Dan di hadis lain Nabi berkata juga pernah misalnya, Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ya Rasulullah ialah orang yang bisa mengaji, pandai mengaji dan dia mengajarkannya. Nah itu sebaik-baik juga. Kalau kita kada pandai mengaji misalnya kan dapat juga sebaik-baik manusia. Ya dari khairun nas anfa'uhum linnas. Ketujuh membantu kawan, menggani kawan. Ini sama kedudukannya. Nah berarti apa? Apa nang kawa kita gawi, hal-hal yang kebaikan kita bersemangat. Dan rujukannya apa? Rujukannya sudah ada, pedomannya. Nah ya tadi Al-Quran dan As-Sunnah nang sudah diajarkan oleh orang-orang alim kita terdahulu. Nang pina kita kada kawa tahu referensinya. Kawa betakon kita di bab berapa ada nih, ayat berapa ada, hadis berapa ada. Jadi kita yakin dalam beribadah. Yang mudah-mudahan nih kita kawa mengamalkan. Dan tergolong nih kita nih di hadis Nabi tadi, orang yang duduk di majelis ilmu dan malaikat mengepakkan sayapnya dan memohonkan doa kepada Allah, ampunilah dia, rahmati dia. Mudahan tergolong kita nih orang yang diampuni Allah, yang dirahmati Allah. Berbunyi sudah. Kita tutup. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.